Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue mau dokumentasi kalau misalnya konfigurasi yang gue lakukan itu berhasil ya. Pertama, ini ISP-nya. ISP-nya itu dari internet. Nanti bakal masuk ke mikrotik di Ether 1 ya. Ini untuk jalur ISP-nya. Nanti di Ether 2 ini aku sambungin ke switch. Ini switch di port 1. Jadi ini port 1 terhubung ke sini. Nanti di port 2 itu bakal terhubung ke PC nih, terhubung ke PC ya. Nah, selanjutnya di port ketiga ini bakal nyambung ke access point nih, ke access point. Jadi di PC ini bakal nyambung ke LAN, yang di laptop ini bakal nyambung ke WiFi gitu. Lihat di sini aku udah pakai WiFi-nya ya. Kalau misalnya mau dicek juga, ini juga udah pakai WiFi yang dari TP-Link, oke. Nah, sekarang aku konfigurasinya itu pakai yang alamat IP yang 10 gitu. Contohnya nih, di PC itu aku dapat IP config with IP gua itu adalah 192.168.10 ya kan, 10.254. Nah, sedangkan di laptop ini yang pakai WiFi ya. Tadi udah gue cek, terus sekarang di laptop itu gua dapat IP tuh sama ya. Jadi ini udah lokal nih, udah sama nih. Oke. Selanjutnya gua coba ngeping ke mikrotik. Coba nih ya, kita ngeping ke mikrotik dengan cara pakai nah, ping yang ke satu ya, gateway-nya ya. Kita ping, ini berhasil. Yang di laptop pakai LAN. Sekarang yang di WiFi pakai oke, ini ke mikrotik. Ini juga berhasil. Selanjutnya dari PC ini ke sini. Oke. Kita ping lagi 252 ya. Ini sebelumnya 252 ya ini. Oke, kita ping. Hasilnya juga berhasil, dan ini juga harusnya juga berhasil. Ini 254 dari IPC PC ya. Ntar IP PC 254 ya. Kita ping dari laptop ke LAN gitu. Anggapnya gitulah. Dan berhasil. Jadi konfigurasinya itu udah berhasil ya. Dari ini juga udah berhasil. Dan coba ngeping ke Google untuk ngecek apakah internetnya bisa atau enggak gitu. Dan bisa ya. Selanjutnya yang di LAN. Di LAN juga bisa harusnya. Google. Oh ya, ini jaringan gue ini lagi remote sih sebenarnya. Makanya dia turn off RTO lah anggapannya. Ngulang lagi. Bentar, kita ulang lagi. Oke, tadi itu RTO, kenapa gue udah cari tahu. Rupanya DNS gue yang di PC itu ada cache-nya gitu. Jadi konfigurasi sebelum-sebelumnya itu kena di sini gitu. Ibarat kata konfigurasi sebelumnya itu masih ke save, jadi yang ngebuat gue itu gak bisa ngeping ke Google gitu. Ini aku udah bersihin ya. Tadi perintahnya itu, cara bersihnya tuh pakai ini ya perintahnya. Nih yang di atas nih. Ini untuk ngebersihin cache biar kita ngereset semua DNS-nya sih, biar lebih bersih lagi dan nggak ada bekas-bekas save-savean dulu gitu. Nah, sekarang aku udah nyoba ke IP config, IP aku udah kembali lagi ya. Lanjut, aku coba ping lagi ke, aku coba ulang ya, ping ke 52 ke laptop ya. Ini juga udah berhasil ya. Selanjutnya aku coba ngeping ke Google dah. Karena tadi kan Google gagal gara-gara DNS-nya itu masih ke cache gitu. Tuh udah bisa ya, Google udah bisa. Terus kita coba ke mikrotik ya. Nah, ini mikrotik. Sorry, ini kurang ping. Mana mikrotik? Ini aja aku ubah jadi 1. Oke, jadi ini udah bisa. Jadi itu RTO tadi gara-gara ada DNS yang ke cache dari save-savean sebelumnya. Oke. Save. Oke, jadi di sini gue bakal konfigurasi mikrotik ya, mikrotik dasar yang biar bisa sebelumnya itu konfigurasi sebelumnya ya kayak gimana, dan itu berhasil ya dari WiFi sama yang LAN gitu. Oke, pertama lanjut dulu masuk ke mikrotiknya. Ini aku udah riset semuanya ya. Aku udah riset ulang dan ya oke, bakal nampil kayak gini lah di buat konfigurasi. Oke, selanjutnya hal pertama yang dilakukan adalah di interface-nya.
Di interface-nya itu kita ganti nama dulu ya pertama. Tujuannya satu sebenarnya di sini. Bentar, internet. Oke, tujuannya kenapa diganti nama? Biar nanti anak IT lain yang ngelihat konfigurasi mikrotik itu bisa tahu gitu. Ether 1 itu internet, Ether 2 mungkin LAN atau Ether 2 WAN gitu. Nah, itu tujuannya biar teknisi lain itu bisa tahu Ether 1 ini digunakan untuk apa gitu. Kayak gitu. Makanya diubah dulu namanya biar ya biar tahu sih. Oke, selanjutnya ganti nama udah. Selanjutnya kita minta IP dari ISP. Minta IP ISP tujuannya biar dapat IP di mikrotiknya sama kita bisa akses internet gitu di mikrotiknya. Kebetulan di sini udah ada ya. Ini kayaknya secara otomatis deh ini. Tapi harusnya nggak gini sih. Ini kita hapus dulu. Pertama itu tekan plus. Selanjutnya tekan enter 2. Ini centang-centang. Ini pilih yes. Apply dan oke. Nah nanti, oh ini nonaktif ya. Ini diaktifkan dulu. Oke. Nah nanti kita bakal dapat IP. Nah ini IP kita di mikrotiknya. Nah selanjutnya di sini ada status bound. Itu artinya kita udah berhasil terkoneksi ke internet. Cara ceknya tinggal ping aja sih. Ping 888 harusnya bisa tuh. Oke. Oke, selanjutnya konfigurasi pertama udah siap. Selanjutnya gue mau konfigurasi di Ether 2. Ether 2 ini bakal aku jadikan sebagai LAN, Local Area Network. Yang kita terhubung ke switch, nanti switchnya terhubung ke PC, nanti switchnya juga bakal terhubung ke access point bakal terhubung ke laptop yang pakai WiFi gitu. Jadi konfigurasi sebelumnya ya, yang aku di video sebelumnya gitu. Pertama, pertama itu kita interface, kita ubah lagi namanya jadi LAN. Oke, jadi LAN, biar anak IT itu tahu ini konfigurasi untuk jaringan lokal area network. Selanjutnya kita beri IP di Ether 2. Tekan IP address, di sini kita tambah berupa IP. IP lokal area networknya mau aku setting jadi gini. Nah, jadi 10 ya. Seperti video sebelumnya, jadi 10, lalu gua tekan apply dan oke. Nah, ini lokal area networknya nanti jaringannya bakal kayak gini. Entah 10.1, 10.254, kayak di laptop ya. Laptop kan dapatnya 10.252. Kalau di PC dapatnya 10.254. Jadi udah satu satu inilah, satu jaringan gitu. Selanjutnya habis ini udah, selanjutnya ke DHCP server. Oke, DHCP server ini tujuannya itu adalah untuk membagikan IP. Jadi nanti di Ether 2 kita kan mau dijadikan ini ya, apa, switch gitu ya untuk dijadiin local area network. Nah, di PC kan itu dapat 254 dan di laptop tuh dapat 252. Nah, itu secara otomatis dapat IP-nya bukan di set satu-satu. Caranya ya di DHCP server ini. Kita setting dulu DHCP servernya di Ether 2. Oh, di Ether 2. Jadi nanti di Ether 2 ini bakal membagikan IP secara otomatis gitu, membagikan IP ke yang terhubung lah. Oke, kita tekan next. Interface is, oh ini aku tahu ini. Ini jadi masalahnya itu gara-gara di Mikrotik itu ada, nah ini ada bridge. Ini harus dimatikan karena kalau misalnya ini hidup, itu bakal kena proteksi. Jadi si mikrotiknya ini ada apa ya? Ada keamanan gitulah, nggak bisa asal-asal jadiin DHCP server. Jadi caranya ya dinonaktifkan aja gitu. Jadi dinonaktifkan aja, selanjutnya lanjut. Walah, oke, keluar. Bentar. Ya, reconnect lagi. Mungkin karena bridge-nya kita matiin, jadi dia harus reload lagi ya. Bentar, oke, udah masuk lagi. Oke, posisi bridge-nya udah nonaktif. Selanjutnya kita cek dulu tadi IP kan masih ada ya harusnya ya. Oke, IP-nya udah terkonfigurasi yang Ether 2. Selanjutnya mau dijadiin DHCP server. Tambah DHCP server setup, pilih yang Ether 2, local area network, tekan next, next. Bentar, ini kenapa IP-nya nggak dapat nih? Di Ether 2. Ether 2 aku udah kasih begini. Oh, salah coy. Ether 2 di sini nih. Nah, oke ini Ether 2.
Selanjutnya ke DHCP server, DHCP setup, pilih Ether 2. Nah, harusnya kayak gini nih. Next, next, ini next aja. Setelah mau dikonfigurasi atau enggak gitu. Oke, successfully. Ini kenapa merah? Karena port apa bukan? Karena Ether 2 belum terhubung ke switch ya. Ini aku masih copot sih. Tapi nanti kalau udah terhubung ke switch nanti ini bakal hitam kok. Oke, selanjutnya ke DHCP server udah. Habis itu kita ke ini IP NAT. Kita kasih NAT farewell di sini. Oke, tujuan NAT itu apa? NAT itu kan network apa ya? Untuk translation gitu loh. Network access translation gitu. Tujuannya satu, biar IP lokal itu bisa komunikasi dengan IP public karena IP lokal itu adalah IP ilegal. Nah, karena ilegal jadi nggak bisa nih komunikasi dengan internet. Jadi gampangnya gini, NAT ini biar eh, jaringan lokal atau jaringan LAN itu bisa terkoneksi internet. Gampangnya kayak gitu. Caranya ya tinggal tambah harusnya ke action ya nih. Tambah ke action terus pilih masquerade. Nah, masquerade. Nah, inilah. Ini artinya itu apa? Penyamaran lah. Jadi biar nanti IP lokal itu disamarkan atau dinyamarin lah biar bisa komunikasi dengan ISP gitu. Terhubung ke internet lah anggapannya. Komunikasi dengan internet publik kayak gitu. Dan ya, sampai sini sih udah sih. Cuman ya ini memang masih kalau kita lihat di sini ya. Ini masih merah. Coba aku colok ke switch-nya dulu bentar. Oke, itu udah hitam ya. Jadi aku udah colok ke switch. Walah, mati lagi. Bentar. Tuh. Oh, mau sih. Wah, sampai mau bingung. Oke, udah ya. Ini udah terhubung ke switch ya. Jadi dia bakal hitam gini. Dan jaringannya itu udah bakal mati lagi. Ini longgar sih kabelnya. Oke, jadi sampai situ aja sih untuk konfigurasi mikrotiknya. Aku Dika Arya Prastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya,